Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Insad Kamaludin, Saya Lia Mustika Novita Yulianti, Saya Nurul Islami Salika. saya Dinda Eka Agustin. men, Komputing kreatif modern. Cangcimen, Satu suara, satu tujuan, satu tim. Cangcimen, Melesat. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kerangka dari GeoGebra Book yang telah kami susun dengan materi transformasi geometri untuk kelas 9 SMP. GeoGebra Book adalah buku digital interaktif yang berisi materi pelajaran dan dilengkapi dengan panduan penggunaan. Buku ini menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menampilkan gambar dan simulasi yang membantu siswa lebih mudah memahami materi. Panduan penggunaan disediakan agar siswa dan guru tahu cara memakai fitur-fitur di dalam buku dengan benar. Untuk latihan soal, GeoGebra Book ditambah dengan lembar kerja interaktif berupa kuis Kahoot. Siswa bisa langsung mengerjakan kuis melalui tautan yang tersedia di dalam buku. Tujuannya adalah membuat belajar lebih menyenangkan dan mendorong siswa aktif menjawab soal. Sebagai pelengkap, GeoGebra Book juga menyediakan ruang diskusi lewat Google Classroom. Di sana, siswa bisa bertanya, berdiskusi, dan mengumpulkan tugas. Dengan fitur ini, siswa dan guru bisa tetap terhubung dan belajar bersama secara online. modul digital interaktif GeoGebra Book yang kami susun ini berisi modul digital yang membahas materi transformasi geometri seperti translasi atau pergeseran, terus yang kedua adalah refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, yang keempat dilatasi atau perkalian skala, yang kelima kekongruenan. Setiap materi tidak hanya berisi teks dan gambar, tetapi juga dilengkapi aktivitas interaktif. Aktivitas ini disajikan melalui tautan, link, dan QR. Kode yang bisa diakses langsung menggunakan HP atau laptop. Dengan mengaksesnya, siswa dapat melihat simulasi animasi GeoGebra yang bisa digerakkan, seperti menggeser titik, memutar bound, dan melihat hasil transformasi secara real time. Melalui interaksi langsung ini, siswa tidak hanya membaca, tetapi melihat dan mencoba memahami konsep dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua yaitu buku panduan penggunaan GeoGebra Book. Agar siswa tidak bingung dalam menggunakan platform ini, kami juga menyediakan buku panduan. Panduan ini disampaikan secara ringan dan menarik, serta dipandu oleh Changmin, karakter admin dari Cangcimen. Melalui panduan ini, siswa akan diarahkan mulai dari pengenalan GeoGebra, cara membuat akun GeoGebra, cara bergabung ke kelas, serta cara berinteraksi dengan aktivitas di GeoGebra Book. Tujuannya adalah agar siswa bisa belajar mandiri dan tetap terarah, bahkan ketika di luar jam pelajaran. Untuk yang ketiga, kuis dan koneksi dengan Google Classroom. Setelah siswa mempelajari materi dan menyelesaikan aktivitas, mereka akan diminta untuk mengerjakan latihan soal atau kuis. Kuis diberikan melalui yang pertama Kahoot untuk latihan yang lebih fun dan kompetitif. Untuk yang kedua GeoGebra Activity untuk soal-soal berbasis simulasi visual. Seluruh kegiatan ini juga terhubung langsung dengan Google Classroom yang kita gunakan sebagai ruang diskusi antar siswa dan guru. Yang kedua tempat pengumpulan tugas dan pelaporan progres belajar. Dengan sistem ini, proses belajar jadi lebih terintegrasi, efisien, dan terekomendasi dengan baik. Yang pertama ada translasi. Jadi di sisi kanan atas terdapat slider translasi yang nilainya bisa digeser. Misalnya dari 0 hingga 10.
Saat slider digeser, otomatis bangun ABCD akan berpindah ke posisi baru, menjadi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Posisi A aksen adalah hasil translasi titik A. Begitu juga dengan titik B aksen, C aksen, dan D aksen. Saat kamu mengklik play, slider akan bergerak otomatis, dan bangun akan tampak bergerak secara halus dari posisi awal ke posisi baru. Ini akan menciptakan sebuah efek animasi yang dinamakan dengan translasi. Kemudian, yang kedua ada refleksi. Pada refleksi terdapat pilihan dua kolom, yaitu refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, pada kolom ini dapat kita beri tanda centang, agar kita dapat melihat perubahan yang bisa terjadi. Yang ketiga ada rotasi. Saat kamu ingin menggeser slider sudut alfa, bangun akan berputar sesuai nilai sudut yang diinginkan. Nah, dari sini bisa dilakukan pengamatan bagaimana posisi A berubah menjadi A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Saat sudut alfa bertambah, otomatis segitiga merah akan berputar semakin jauh dari posisi semula atau dari pusat rotasi. Namun, bentuk dan ukurannya akan tetap sama. Yang keempat ada kekongruenan. Terdapat slider untuk mengubah nilai pembesaran. Misalnya untuk nilai A, B, dan C. Nilai sudut alfa juga bisa untuk digeser untuk merubah sudut yang diinginkan. Nah, dari sini otomatis siswa nanti bisa mengamati bagaimana bangun bisa berubah dengan tetap mempertahankan bentuknya. Yang kelima ada dilatasi. Nah, jadi pada slider di atas dapat kita geser, misalnya dari 1 hingga 10 untuk memperlihatkan perubahan ukuran dari bangun hasil dari dilatasi tersebut. Tombol play dan stop di sini memungkinkan animasi otomatis sehingga siswa bisa melihat perubahan bentuk secara dinamis, di mana garis-garis sinar atau ray yang menghubungkan titik pusat ke titik-titik bangun menunjukkan arah dan jalur dilatasi tersebut. Sekian pemaparan materi dari kerangka GeoGebra Book yang telah kelompok kami susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.